Shalom, selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita akan serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua, baik yang ada di sini maupun ada di rumah, dalam perlindungan berkat Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang memelihara kita semuanya. Mari tinggikan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, hari yang Tuhan berkati buat kami semua. Kami jemaat-Mu yang ada di rumah, kami percaya kami pun dipelihara oleh kasih setia Tuhan. Pagi ini kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari tinggikan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh haleluya. Kami memuji
Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu ajaib buat setiap kami Bapa. Kuasa-Mu dahsyat buat setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami memuji kebesaran Engkau. Kami mau lebih dalam lagi mengagungkan nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Menyolong setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari tetap tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Dia Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita semuanya. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Haleluya. Benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan di atas segala-galanya dengan sukacita. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Aku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yang layak terima hormat, yang layak terima puji. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Menerpa di dalam hidupku ini. Tangan Tuhan menawar kita. Yes. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya. Segala hormat, puji, sembah bagi Tuhan kita. Biarlah kita semua tetap meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang memelihara hidup kita semuanya. Mari kita naikkan pujian kembali kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur padamu saat ini. Haleluya. Oh haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai rasa syukur. Haleluya. Bapa, Kau setia. Rasakan kesetiaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya.
setiamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam diri kehidupan kami. Meskipun situasi kondisi saat ini ya Bapa tidak seperti yang dikehendaki oleh setiap orang, berada di dalam situasi yang baik, situasi yang mendukung kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, dan segala tugas-tugas tanggung jawab bisa diselesaikan dengan baik. Dan saat ini di dalam dunia ini, istimewa juga di Indonesia ini, banyak mengalami kegentaran, ketakutan, kecemasan. Tetapi kami tahu sebagai orang yang percaya kepadamu, yang beriman kepadamu ya Tuhan, pemeliharaanmu itu luar biasa bagi kehidupan kami. Dan saat ini di dalam situasi kondisi ibadah yang juga istimewa di rumah masing-masing, kami percaya kehadiranmu tidak dihalangi oleh apapun juga situasi dan kondisi yang terjadi. Oleh sebab itu kami bersyukur saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kami semuanya. Sehingga apa yang kami kerjakan saat ini di hadapan-Mu menjadi sesuatu yang menyukacitakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu dan semua kami yang mendengar firman-Mu dan belajar dari firman-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dan biarlah Dia memberkati hati kita saat ini bersama-sama dengan sangat rindu untuk menikmati firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu saat ini situasi, kondisi tidak seperti biasanya. Tetapi yang kita tahu pasti, pemeliharaan Allah itu tidak pernah lewat dari kehidupan kita. Allah tetap memelihara kita di dalam situasi, kondisi apapun juga. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, Jehovah Shammah, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Tuhan ada di antara kita. Kita akan membaca terlebih dahulu ya, Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan.
dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu kejadian yang memperlihatkan bahwa Allah itu adalah sangat luar biasa. Dia membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dan perlawatan Allah, penyertaan Allah ini sungguh sangat luar biasa. Perjalanan tidak begitu mudah, ya, tapi Tuhan memimpin. Ya, dikatakan tadi Tuhan memberikan tiang awan ya pada siang hari supaya mereka tidak kegelapan. Dan pada malam hari diberikan tiang api. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel dalam situasi yang tidak mudah. Nah, kehidupan kita saat ini juga bukan dalam situasi yang indah, yang serba baik, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Kita melihat situasi sekarang ini banyak orang-orang yang menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi putus asa. Ya, pekerjaan mereka terganggu, rumah tangga mereka terganggu. Segala sesuatunya, aktivitas kehidupan ini sangat terganggu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi kita menyadari, yakin bahwa Allah itu juga tetap ada di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel, demikian juga Allah menuntun kita di setiap waktu dalam situasi kondisi yang apapun juga. Ya. Saya baca sekali lagi Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bangga dan bersukacita memiliki Allah dan Tuhan yang bukan hanya duduk di tahta yang maha kudus dalam kerajaan surga, namun juga tinggal dekat dengan kita. Ya. Karena itu kita tahu bahwa Dia itu adalah Jehovah Shammah. Ya. Tuhan yang hadir tengah-tengah umatnya dengan tujuan supaya kita tidak takut walaupun berada di tengah dunia yang jahat dan penuh gejolak ini. Ya. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, ya, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita takutkan? Kalau kita punya Allah yang seperti Dia yang begitu setia, namun juga Allah yang berkuasa atas segala situasi dan kondisi. Ya. Jangan takut karena aku menyertai kamu. Ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita tetap setia, tetap percaya kepada Allah kita, maka apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi di dalam diri kehidupan kita. Segala sesuatu yang membuat kita ini takut, cemas, khawatir. Kalau kita menyadari siapa yang menyertai kita, Jehovah Shammah, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita dengan setia. Tidak seminggu sekali, sebulan sekali, tapi setiap waktu, setiap saat. Dia akan memberi kemenangan, kata Tuhan. Ya, jadi itu yang kita yakini. Bukan kekalahan, bukan ketakutan, bukan putus asa, tapi kemenangan di dalam Tuhan. Itulah yang kita akan setiap saat menerimanya. Ya. Tuhan menyatakan kehadirannya atas bangsa Israel di padang gurun. Dan melalui tiang awan dan tiang api. Itu bukti penyertaan Tuhan. Saat mengalami masalah dan pergumulan hidup yang berat,
hendaklah pandangan kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Dia secara kasat mata, kita mengimani bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Ya, jadi kita bersyukur Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan, naungan ya, yang luar biasa kehidupan kita dan pertolongannya. Tangannya akan senantiasa membawa kita pada jalan yang kuat. Ya. Perlindungan Tuhan itu sempurna dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Jadi jangan khawatir. Mungkin Tuhan izinkan apa yang kita alami itu bisa berjalan 1 bulan, bisa berjalan 1 tahun. Belum ada jawaban dari Tuhan. Tetapi kita yakin satu persatu. Ya, segala sesuatu yang terjadi itu akan diselesaikan oleh Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ya. Sekali lagi saya katakan, nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutlah jalannya. Jadi yang pasti itu bukan bagaimana kita bisa atau tidak. Ya. Tetapi bagaimana kita ini tetap mengikuti jalan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Tanpa merasa mempunyai praduga jelek kepada Tuhan, kok gini, kok gitu. Ya. Kita percaya bila kita mengikuti jalan Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita penyertaan yang luar biasa. Ya. Sampai Dia bekerja menurut waktunya. Kita jangan paksakan Tuhan itu untuk mengikuti kita. Ya. Tapi mari kita ikuti Dia. Ya, menurut waktu Tuhan, jadi itu perlu kesabaran. Perlu hati yang diserahkan betul-betul kepada Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mempunyai rancangan-rancangan damai sejahtera yang indah dan baik adanya. Itu bisa tertulis di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya. Jadi rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, jadi bukan rancangan yang lain. Namun di lain sisi musuh kita, jadi kita sadari ada musuh dalam hidup kita ini, yaitu iblis yang berusaha untuk mengalihkan arah pandang kita kepada besarnya masalah yang sedang kita hadapi. Ya, jadi hati-hati. Ya, di samping Tuhan itu bekerja, iblis juga bekerja. Tuhan menginginkan kita bekerja ya sesuai dengan kehendaknya. Iblis juga demikian. Kalau kita tetap ada di dalam sisi yang Tuhan, maka berarti kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan ini. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita tidak punya dasar iman yang kuat dalam Tuhan dan tidak berpegang teguh pada janji firman-Nya, kita pasti akan gagal melihat kuasa dan mujizat Allah dinyatakan. Ya. Jadi jangan sekali-kali hidup tanpa iman. Hidup mengandalkan harta, mengandalkan saudara yang kaya dan sebagainya. Tapi andalkan Tuhan. Ya, dan Dia akan bekerja sesuai dengan kehendaknya, pasti lebih baik dari apa yang seharusnya kalau kita itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya, jadi melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan ini. Kita lihat contoh satu keadaan yang cukup memalukan kalau Yesus tidak bekerja. Ya, yaitu peristiwa perkawinan di Kana. Dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Mengingatkan kepada kita semua orang-orang umat Kristiani ya, tentang mengingatkan kita tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Untung dalam pesta perkawinan di Kana itu Tuhan Yesus dipanggil. Ya, saat pesta berlangsung terjadi suatu masalah yang tak dapat dianggap enteng, yaitu kehabisan anggur. Beruntung si tuan rumah mengundang Yesus masuk dalam pesta pernikahan itu di tengah pesta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kehadiran Tuhan itu sanggup mengubah masalah menjadi mujizat.
ya air diubahnya menjadi anggur. Jadi ingatlah saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang mustahil sekalipun. Ya tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ingat, firman Tuhan juga berkata, tetapi tidak ada yang mustahil juga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan harus ada di dalam diri kehidupan kita. Karena kesetiaan Tuhan itu tidak dapat dipungkiri oleh apapun juga. Tuhan berkata, kalau kamu setia, aku setia. Kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Ya. Dan karena dia tidak bisa memungkiri sifat setianya ini. Dan itu menguntungkan setiap orang yang mengandalkan dia, yang bersyukur tetap setiap waktu, setiap saat kepada Tuhan. Kalau hidup berjalan dengan Tuhan. Apa yang kita takutkan? Ya situasi keadaan boleh terjadi, silahkan. Kita akan tertawa, akan tersenyum bersama dengan Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini tidak panjang. Saya akhiri dengan Yosua 3 ayat yang 10 dikatakan, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Seperti firman Tuhan juga berkata, di mana ada 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Ya, itu bisa tertranslate ya, ke perjanjian baru dari Yosua 3:10 ini. Dari hal inilah, dari hal apa? Dari hal kesetiaan Allah dan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Biarlah iman, pengharapan, kasih kita tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Ya. Sehingga hidup kita ini tidak disertai hal-hal lain yang sering dianggap itu suatu hal yang menguntungkan. Ya, yang memberi keamanan, uang, kedudukan, pangkat, teman, karya yang besar, kehebatan karya hidup ini. Itu bisa dibuat oleh Tuhan dalam waktu 2 menit hilang, lepas habis. Ya. Orang bisa dikatakan mengalami pencobaan godaan banyak. Ayub ya, dia adalah seorang yang luar biasa, dia sangat takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Tapi juga toh Tuhan izinkan. Iblis mencobai Ayub sampai dikatakan habis-habisan. Anaknya yang 10 semua habis, mati semua. Harta bendanya habis. Ya. Dan di dalam pergumulan Ayub itu dikatakan, ya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dalam pergumulan Ayub dia bergumul juga, dia susah juga. Ya dia dijelek-jelekan, dituduh, dihakimi oleh 3 sahabatnya. Dan dia juga menerima nasihat dari sahabat yang keempat yaitu Eli. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah tahu siapa orang yang seperti hambaku Ayub ini. Enggak ada ya. Tuhan tahu siapa saja yang patut dibanggakan. Oleh sebab itu, apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang patut dibanggakan oleh? Lihatlah, inilah hambaku. Apakah ada orang yang seperti dia? Itu bisa terjadi dalam diri saudara dan saya. Ya. Ini loh, hebat, tidak ada yang seperti dia. Apakah masih ada orang seperti Ayub ini? Dan yang pasti, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai akhir cerita dalam Ayub 42, maka sesungguhnya Ayub menerima 2 kali kekayaannya. Anaknya dikasih lagi 10. Ya. Dan rohani tentunya yang dulu mungkin kebanyakan dosa, jadi Tuhan angkat. Ya. Tapi yang 10 ini, yang 3 dikatakan cantik-cantik. Ya. Tidak ada yang secantik anak-anak Ayub. Ya. Saya selalu berkata bahwa ini adalah inner beauty. Kecantikan dari dalam. Tidak seperti dulu sedang berpesta-pesta bersama-sama dengan saudara-saudaranya laki-laki. Ya. Nah, pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Ya. Tuhan Allah kita adalah Allah yang senang bila umatnya itu mengandalkan Dia. Percaya kepada Dia dan yakin Dia adalah Jehovah Syama. Ya. Yang Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Ya, bahkan 1 Korintus 6 ayat yang 19 berkata, tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diberikan kepada kamu oleh karena kasih karunia Allah di dalam kamu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jangan takut, Roh Allah ada di hati kita ini. Ya, bukan berarti hidup kita sembrono. Ya, tapi mari kita jaga hidup kita jasmani, rohani, ya, jiwani bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ya. Dan biarlah Allah sumber damai sejahtera itu memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ya. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi Tuhan. Yakini Allah hadir dalam hidup kita, jalan bersama Dia, dan kekuatan kuasa mujizat pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, di dalam setiap situasi kondisi apapun juga. Ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang menepati janji. Sering mungkin kami yang tidak menepati janji. Tapi Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, bila kami tetap kembali kepada Engkau, memberikan diri kami di dalam penyertaan pemeliharaan-Mu, maka segala sesuatu yang ada dalam situasi kondisi hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga hidup kami dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan yang akan menyertai, memberkati, menunjukkan kasih kuasa pemeliharaan setia-Mu setiap waktu, setiap saat ya Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Allah yang berkuasa. Jehovah Syama, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah rumah kita masing-masing dan kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekarang setelah kita mendapatkan kesempatan untuk ibadah di rumah kita masing-masing, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati kita semuanya.
Halo, selamat siang saudara-saudara. Hari ini menjadi satu kebanggaan bagi kita kalau Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memberikan sembako bagi mereka yang pada saat ini membutuhkannya. Dan kami Gereja Usahanya Yesus Kudus mempedulikan akan hal ini. Itulah sebabnya pada kesempatan siang hari ini kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang membutuhkan, yang sudah mendapatkan, bisa hadir dan mengambilnya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.